Halo, kami dari kelompok 4A Psikologi Umum Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran akan menampilkan sebuah alat peraga yang menjelaskan tentang prinsip continuity. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang continuity, saya ingin bertanya, apa yang Anda lihat pada alat peraga di depan ini? Dua gedung di atas padang rumput. Terdapat dua gedung. Gak ada apa-apa tuh, biasa aja. Ada dua kotak, terus di belakangnya ada kotak putih panjang. Nah, jadi yang tadi dipersepsikan sebagai satu kotak putih panjang ternyata terdiri dari 3 kotak putih yang diantara ketiganya terdapat jarak. Nah, seperti itulah gambaran continuity secara garis besar. Sebelum kita lebih jauh mengenai continuity, akan dijelaskan mengenai teori Gestalt. Teori Gestalt adalah teori yang dikemukakan oleh Christian Freud, seorang filsuf yang memiliki murid bernama Max Wertheimer. Max Wertheimer kemudian memiliki 2 asisten, yaitu Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler. Keempat orang ini adalah orang-orang yang berpengaruh dalam pembentukan teori Gestalt. Apa itu teori Gestalt? Teori Gestalt adalah teori yang mengemukakan bahwa seseorang akan cenderung mengelompokkan apa yang dilihat di sekitarnya menjadi suatu kesatuan utuh berdasarkan pola, hubungan, dan kemiripan. Di dalam teori Gestalt inilah terdapat prinsip continuity. Prinsip continuity adalah ketika manusia lebih mempersepsikan pola yang berkesinambungan sebagai satu kesatuan utuh daripada pola yang terputus-putus. Untuk itulah, ketiga kotak putih tadi lebih dipersepsikan sebagai satu kesatuan kotak panjang, karena jarak di antara ketiga kotak tersebut dihalangi oleh 2 gedung yang sifatnya sebagai distraksi. Setelah dijelaskan prinsip continuity dengan alat peraga visual, kemudian akan kami jelaskan prinsip continuity dengan alat peraga audio. Silakan didengarkan dengan baik-baik. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi pada suara yang kita dengar tadi? Di dalam suara tadi sebenarnya terdapat 2 suara. Suara yang pertama adalah suara bip yang teratur dari awal hingga akhir dengan tempo, amplitudo, dan frekuensi yang sama. Kemudian di tengah datang suara berupa noise yang menjadi distraksi di antara suara bip teratur tadi. Suara noise tersebut mengisi kekosongan di antara suara bip yang satu dengan suara bip yang lainnya. Sehingga ketika suara noise berada di posisi yang paling tinggi, suara bip cenderung terdengar sebagai satu suara bip yang panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sekali lagi. Untuk lebih memahami perbedaan antara prinsip continuity dengan prinsip yang ada di teori Gestalt lainnya, akan dijelaskan melalui gambar berikut ini. Yang pertama adalah prinsip closure, yaitu ketika manusia akan tetap mempersepsikan sesuatu sebagai satu kesatuan walaupun ada bagiannya yang hilang. Kemudian, prinsip proximity, yaitu ketika manusia akan mempersepsikan sesuatu sebagai satu kesatuan ketika terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang saling berdekatan. Kemudian similarity, yaitu ketika manusia akan mempersepsikan sesuatu sebagai satu kesatuan ketika terdiri dari bagian-bagian yang memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya adalah prinsip figure and ground. Dalam prinsip ini, manusia akan mempersepsikan sesuatu bergantung kepada apa yang lebih difokuskannya, apakah lebih kepada bagian figure-nya atau ground-nya. Yang terakhir adalah prinsip continuity. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip continuity adalah ketika manusia mempersepsikan sesuatu sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan dibandingkan sebagai bagian-bagian yang terputus-putus. Sekian penjelasan dari kami mengenai prinsip continuity. Semoga bermanfaat.